Langkah super cerdas PSSI. Mantap Pak Erik dan jajaran. Tak ada yang menyangka sebelumnya, ternyata ada karyawan licik selama ini. Langsung sikat dengan PHK besar-besaran sampai 43 orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan siapa yang terlibat? Ini dia fakta-fakta mengejutkan di balik langkah drastis PSSI. Proses pemutusan hubungan kerja atau PHK di tubuh PSSI menjadi awal dari transformasi besar yang sedang berlangsung. Dan ternyata di dalam organisasi ini ada beberapa karyawan yang terlibat dalam tindakan licik. Kebenaran mengenai hal ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengonfirmasi bahwa sebanyak 43 karyawan PSSI telah terkena PHK. Transformasi internal PSSI menjadi bagian dari upaya memperbaiki sepak bola di Indonesia, terutama di era kepemimpinan Erick Thohir. Setelah fokus pada perbaikan stadion dan perubahan regulasi kompetisi dalam negeri, kini waktunya bagi PSSI untuk membersihkan diri dari karyawan-karyawan yang memanfaatkan organisasi ini untuk keuntungan pribadi dengan cara yang salah. Kami lagi mau transformasi di sepak bola Indonesia. Transformasi itu bukan hanya di luar tetapi juga harus ada di dalam organisasi PSSI, ucap Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa PHK ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan rekomendasi dari para konsultan yang telah memberikan masukan mengenai sektor-sektor yang perlu dibenahi di dalam PSSI. PSSI bekerja sama dengan konsultan yang memberikan rekomendasi untuk membenahi beberapa sektor organisasi yang akhirnya berujung pada keputusan untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan tertentu. Salah satu alasan yang membuat PSSI mengambil keputusan PHK terhadap beberapa karyawannya adalah penyalahgunaan aset digital milik PSSI di media sosial. Arya mengaku terkejut dengan temuan ini, di mana ada karyawan yang memanfaatkan aset digital PSSI seperti foto dan video untuk keuntungan pribadi. Aset tersebut digunakan di akun media sosial pribadi tanpa izin, bahkan ada yang menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Meski telah diberikan teguran, pimpinan karyawan yang terlibat tidak mengambil tindakan tegas sehingga PSSI memutuskan untuk melakukan PHK. Karyawan itu bahkan menggunakan foto-foto milik PSSI untuk dipakai oleh media lain tanpa konfirmasi lebih dulu. Selain itu ada juga karyawan yang mengunggah video-video Timnas Indonesia milik PSSI ke akun YouTube pribadi dan keuntungan dari akun tersebut masuk ke rekening pribadi karyawan itu. Kami sudah menanyakan ini kepada pimpinannya, tapi pimpinannya itu tidak melakukan pemberhentian kerja kepadanya, ujar Arya Sinulinga. Keuntungan dari akun YouTube tersebut masuknya ke rekening pribadi, kemungkinan dananya tidak masuk ke PSSI. Arya menambahkan, ketika kami ambil alih dan dirapikan organisasinya lalu dimasukkan ke rekening PSSI, ternyata akun tersebut sudah tidak aktif lagi. Arya juga menekankan bahwa pimpinan karyawan tersebut sebenarnya sudah mengetahui pelanggaran ini, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Pastinya pimpinan sudah tahu itu, tapi ya sudahlah, dan itu hanya contoh saja bagaimana proses yang terjadi, pungkas Arya. Kesimpulannya, PHK ini menjadi langkah konkret PSSI dalam merapikan organisasi dan memastikan tidak ada lagi karyawan yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, sehingga transformasi yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Saya tidak mau, ya, dengan intrik-intrik sebelumnya, di mana ada aset PSSI dikelola pribadi, nggak boleh. Iya. Ada, mohon maaf, kegiatan-kegiatan itu ada cashback. Ya, saya dalam melakukan audit menemukan hal-hal itu. Nah, jadi saya mohon beri kesempatan saya melakukan perbaikan untuk sepak bola secara menyeluruh. Tim nasional sudah, liga sudah. Sekarang jantungnya PSSI, dan saya yakini ini ke arah lebih baik karena seluruh masyarakat sepak bola, seluruh stakeholder sepak bola ingin tadi sama ketika memberikan amanah kepada saya, ingin sepak bolanya ini bersih dan berprestasi. Entah sejak kapan ini dilakukan oleh para karyawan-karyawan yang ada di tubuh PSSI ya. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat memalukan bagaimana orang-orang yang di PHK ini memanfaatkan
segala yang ada di dalam PSSI hanya untuk menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Infonya, katanya ada salah satu akun YouTube ya, milik PSSI, tetapi ketika melakukan pendaftaran, nomor rekening yang dimasukkan itu adalah pakai nomor rekening pribadi. Teman-teman bayangkan, dia akun milik PSSI loh, tetapi dia pakai rekening pribadi. Yang jelas pasti uangnya itu kan pasti masuk ke sakunya, ke pribadinya dia. Tidak mungkin masuk ke PSSI. Ya pantas saja selama ini PSSI selalu mengeluh. Kami keluarkan biaya 10.000, terus masuknya cuma 5.000. Ya mungkin salah satunya ini. Tapi beruntungnya Bapak Erick Thohir dengan tegas dan lugas langsung mengambil tindakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, langsung di PHK. Saya kira jangan hanya sebatas PHK ya, bila perlu dipolisikan saja orang-orang ini, biar mereka mendapatkan karma yang setimpal atas apa yang mereka lakukan selama ini. Saya tidak bisa membayangkan PSSI ketika Bapak Erick Thohir belum menjabat itu seperti apa. Ya, ini merupakan cerminan PSSI di masa lalu. Pasti seperti ini. Saya yakin bukan baru kali ini. Ini sudah terjadi sejak lama. Dan momen yang tepat ketika Bapak Erick Thohir dalam penyampaiannya tadi bahwa dia serius menangani sepak bola Indonesia. Timnas sudah, ya, liga juga sudah. Sekarang kita benahi yang ada di internal PSSI. Akhirnya apa? Ditemukannya orang-orang yang melakukan pelanggaran dan di PHK sebanyak 43 orang. Ya, semoga saja ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang ada di tubuh PSSI ya, yang hatinya masih bersih ya, pikirannya masih bersih, yang menginginkan atau yang ingin memajukan sepak bola Indonesia ini tanpa ada embel-embel mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nama saya Martin. Asik. That's the most you can get probably. But I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa. But happy to be here. Huge honor for me. Very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Jadi para pemain timnas ya, khususnya lini serang ya, langsung fokus melakukan latihan terkait dengan penyelesaian akhir ya. Karena itu yang menjadi persoalan kita selama ini terkait dengan tumpulnya para striker kita. Ya bersyukurnya Coach Sintayong memahami itu ya. Jadi kemarin ketika Coach Sintayong pergi ke Korea Selatan itu berobat, dia masih bisa memikirkan dan dia membawa seorang pelatih striker ya. Semoga saja ya teman-teman, semoga saja apa yang sudah dilatih oleh para striker kita ini melalui pelatih striker baru ya, bisa mereka aplikasikan saat pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi harapannya ketika melawan Arab Saudi, timnas kita mampu ya memberikan poin ya, jangan sampai kalah. 1 poin itu sudah bersyukur. Kalau 3 poin ya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kalau melihat komposisi pemain yang ada saat ini, rasa-rasanya kita optimis ya bisa memberikan kejutan. Tetapi pesan saya untuk teman-teman semua, ketika nantinya hasil yang didapatkan oleh para pemain timnas kita itu negatif, jangan menghujat ya. Jadilah supporter yang baik, jangan supporter yang FOMO ya, yang ketika menang dipuja, kalah dihujat ya. Jangan jadi supporter seperti itu.
Kita harus tetap mendukung timnas kita sepanjang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia ya. Karena memang tim-tim yang dihadapi oleh timnas kita bukan negara-negara biasa. Bahkan 3 negara teratas itu adalah langganan Piala Dunia ya. Tapi kita tetap optimis ya. Ini jarang kita lakukan. Jarang kita melihat ada pemandangan-pemandangan seperti ini ya. Target realistis Indonesia melawan Arab imbang, udah itu target realistis dan yang paling baik lah. Imbang itu sudah bagus, tapi kalau menang ya lebih bagus, tapi jangan harap ya. Jadi kita sebagai supporter timnas Indonesia jangan terlalu berharap banyak ya. Contohnya jangan berharap menang, kita harap boleh banyak berharap, imbang. tidak masalah. Dengan imbang, timnas Indonesia akan punya modal bagus untuk menjalani pertandingan berikutnya di kualifikasi round 3 ini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berharap banyak, kita harapannya imbang, itu sudah alhamdulillah, wasyukurillah. Amin ya. Berharap menang boleh-boleh saja di setiap pertandingan, tapi kita juga harus bersiap untuk kalah. Jadi kita memilih mending di tengah-tengah ya. Harapannya kita imbang saja, jadi nanti akan lebih legowo ya. Jadi kita lebih menerima apapun hasilnya daripada kita berharap ekspektasi tinggi menang tapi ujung-ujungnya kalah. Itu juga kurang positif ya. Jadi intinya kita dukung terus, doakan terus ya teman-teman ya untuk timnas Indonesia, mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh. Amin. Minimal kan target kita lolos ke Piala Dunia round 4 ya. Jadi kita bisa Janganlah. ada di posisi 3 atau 4 sampai ronde nantinya ketiga. di semua pertandingan Lolos di ronde round ketiga. 3 ini. Kalau kita berharap lolos otomatis sih kayaknya berat ya teman-teman ya. Itu membutuhkan mungkin keajaiban ya. Tapi ya harapannya kita hanya di peringkat 3-4 dulu lah ya. Jadi apapun hasil nanti selesai di pertandingan round 3 ini, kita bisa menerima dengan legowo. Oke, itu informasi dari saya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum follow siapa yuk di follow dulu ya. Kalau kalian menyukai video-video saya, di follow, di komen, di like, di share, di favoritkan. Oke, thank you. Ya, saya masih optimis ya bahwa timnas kita mampu memberikan perlawanan yang positif ketika saat berhadapan dengan Arab Saudi. Ya, walaupun orang mengatakan bahwa stadionnya Arab Saudi itu tuh angker bagi semua lawan. Bahkan belum ada satu negara pun yang menang di stadionnya ini, King Abdullah ya. Tapi salah satu cara untuk mengatasi permainan dari Arab Saudi yaitu timnas kita harus mampu menciptakan gol cepat. Ya, dulu mungkin kita pesimis karena secara tinggi badan, secara postur kita kalah ya. Karena memang pemain-pemain kita ketika itu memang kalah. Apalagi duel udara ya. Itu memang tidak bisa kita pungkiri. Namun saat ini kita melihat bagaimana rata-rata tinggi pemain kita itu bahkan di atas 180-an ya. Di atas 180-an. Ditambah lagi pertahanan kita itu ada salah satu back yang bermain di Serie A, yaitu Abang Jai. Tentu ini akan menambah rasa optimisme kita. Tapi yang saya rasakan saat ini, sampai-sampai saya ini ingin membeli TV teman-teman. Ini curhat sedikit ya, gara-gara timnas Indonesia ini, saya ingin sekali membeli TV yang, ya tahu sendiri ya, kita di daerah ini, kecuali ada isi paket dulu baru bisa nonton timnas.
atau ada TV digital itu ya baru bisa nonton. Kan punya saya belum ya. Jadi saya pingin sekali mau beli. Ini gara-gara mau nonton bola saja. Jadi itu ya, saking cintanya sama timnas Indonesia sampai-sampai TV yang sebenarnya masih ada dan belum rusak ya, karena memang tidak bisa dipakai untuk nonton bola. Jadi mau tidak mau harus akal ini bagaimana caranya supaya saya bisa dapat ini. Memang sih belum terwujud ya teman-teman. Kemudian terkait dengan pertandingan timnas Indonesia, jujur ya, entah ini hanya saya yang merasakan atau teman-teman juga. Di saat timnas Indonesia mulai ditangani oleh Coach Sintayong ya teman-teman, saya merasakan ada rasa-rasa penasaran di situ. Ya, ingin sekali cepat-cepat pertandingan itu dilaksanakan. Ya, ketika sekarang ada ajang kualifikasi Piala Dunia, rasa-rasanya ingin sekali cepat tanggal 5. Ya, rasanya ingin sekali cepat tanggal 10. Itu entah kenapa. Ya, saya berpandangan bahwa karena memang sepak bola yang dipertontonkan saat ini ya, bagi timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong sangat positif. Dulu saat timnas kita bermain, ya mungkin orang lain, kalau saya tidak, saya tetap nonton. Kalau menang saya tetap nonton. Tapi kalau kalah itu pasti ada rasa kecewa. Tapi saat ini mau kalah mau menang, saya tidak pernah ada rasa kecewa sedikit pun. Karena memang apa? Kita melihat permainan, enak ditonton, tidak mengecewakan. Ya walaupun hasil akhirnya kadang ada yang positif, kadang ada yang negatif. Tapi pertandingan kali ini di Arab Saudi, semoga saja kita tidak dikalahkan oleh wasit ya. Teman-teman ingat ketika Piala Asia kemarin, kita dikalahkan oleh wasit. Semoga jangan ya teman-teman. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi. Amin. Walaupun video ni mungkin akan ada fan-fan yang tidak suka lah timnas Indonesia, tapi saya sendiri saya support timnas Indonesia dan jangan pernah mengalah lah. Sebab saya half Indonesian bro. I'm proud to be Indonesian bro. Tapi Thank you bro. kalau saya nak cakap dekat sini adalah timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi. Mengapa ya? Kerana saya dapat lihat untuk prestasi timnas Indonesia sekarang ni, diorang dalam keadaan yang terbaik. Pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong sendiri pun dalam perform diorang pun baik. Lagi-lagi Jay Izzes pun main dekat Liga Itali. Dan Martin Paes di Liga USA. Dan pemain-pemain seperti Asnawi perform di Liga Thailand. Dan banyak lagi pemain-pemain mereka yang sekarang ni yang boleh katakan terbilangnya bagus lah. Dan bagi saya tak ada masalah untuk timnas Indonesia mampu memberikan kejutan. Kalau menang pun is bonus. Menang saya boleh katakan bonus, tapi seri maybe untuk timnas Indonesia. Dan yang mau kita kejar tu adalah seri, atau kalau kalah pun jangan kalah banyak sangat, bolos banyak sangat. Tapi kemenangan mungkin pasti milik timnas Indonesia. Always doa. Mungkin di Arab Saudi ni kan tanah untuk seluruh umat Islam kan. Rasanya Indonesia adalah negara yang majoriti paling banyak orang-orang Islam. Jadi rasanya insyaAllah guys, pasti timnas Indonesia pasti bisa menang guys. InsyaAllah guys, doa tu penting. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Orang Malaysia merasa optimis bahwa timnas Indonesia mampu dan bisa mengalahkan Arab Saudi. Masa kita orang Indonesia tidak? Ya. Dia bahkan rela dihujat oleh negaranya sendiri, Malaysia. Dia mengatakan Indonesia pasti bisa mengalahkan Arab Saudi karena dia melihat bagaimana materi-materi pemain yang ada saat ini. Tentu tidak hal yang dia sampaikan ini wajar kalau melihat materi-materi pemain yang ada. Saya melihat begini teman-teman. Arab Saudi tentunya akan merasa tertekan ya. Kalau timnas Indonesia pasti main lepas karena tidak ada beban. Arab Saudi merasa tertekan karena pelatihnya adalah pelatih kelas dunia. Ya, kemudian Arab Saudi merupakan negara langganan
main di Piala Dunia. Mereka mungkin sudah 6 kali kalau saya tidak salah, 6 atau 5 kali. Artinya secara mental, secara tekanan, mereka tentu lebih tinggi ketimbang timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang itu sudah alhamdulillah, ya. Imbang juga alhamdulillah, dan kalah pun ya harapannya ya sesuai dengan doa dari sahabat kita dari Malaysia tadi, jangan sampai kalah banyak. Tapi apapun itu, saya tetap optimis bahwa timnas kita mampu kok memberikan sesuatu yang sangat positif. Menurut teman-teman bagaimana? Coba komen di bawah sini ya.